pertama di sini ada pendahuluan. Dalam konteks psikologi industri dan organisasi, dinamika kelompok memainkan peran yang sangat penting dalam menjelaskan bagaimana individu berinteraksi dan bekerja sama dalam sebuah kelompok di tempat kerja. Kelompok dalam organisasi biasanya terdiri dari sejumlah individu yang memiliki tujuan bersama dan saling bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam organisasi, dinamika kelompok dapat mempengaruhi segala hal, nilai dari produktivitas hingga kepuasan kerja anggota. Oleh karena itu, pemahaman tentang dinamika kelompok sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Ini kita masuk ke pembahasan yaitu mengenai definisi dan aspek-aspek dinamika kelompok. Dinamika kelompok merujuk pada pola interaksi dan hubungan antar anggota kelompok. Ini mencakup bagaimana konflik diatasi, bagaimana keputusan diambil, serta bagaimana komunikasi berlangsung di antara anggota kelompok. Proses dinamika kelompok ini sangat penting untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu organisasi, karena setiap individu dalam kelompok itu memiliki peran yang berbeda-beda dalam berkontribusi secara unik terhadap pencapaian tujuan tersebut. Pemahaman tentang bagaimana kelompok berfungsi dapat membantu mengoptimalkan kinerja kelompok. Oke, dalam konteks ini ada beberapa aspek penting yang perlu dipahami terkait dinamika kelompok. Aspek pertama adalah proses kelompok, yaitu tahapan-tahapan yang dilalui oleh kelompok dari pembentukan hingga penyelesaian tugas. Tahapan ini meliputi pembentukan norma, pembagian peran, serta struktur kelompok yang terbentuk seiring berjalannya waktu. Setiap tahapan ini mempengaruhi cara anggota berinteraksi dan bagaimana tugas dapat diselesaikan dengan efektif. Oke, selanjutnya kita masuk di aspek yang kedua adalah interaksi antar pribadi. Hubungan antar anggota kelompok sangat mempengaruhi cara mereka berkomunikasi dan bekerja sama. Komunikasi yang baik, baik verbal maupun nonverbal, merupakan faktor kunci dalam membangun kerjasama yang harmonis. Selain ini, kemajuan teknologi juga memberikan pengaruh besar terhadap cara berkomunikasi, karena kini banyak organisasi yang mengandalkan media komunikasi digital seperti Gmail, chat, atau video conference untuk melakukan koordinasi dan kolaborasi. Oke, selanjutnya kita masuk yang terakhir yaitu aspek ketiga adalah kohesi kelompok. Kohesi menggambarkan sejauh mana anggota kelompok saling terikat dan memiliki komitmen terhadap tujuan bersama. Kohesi yang tinggi akan menciptakan rasa memiliki di antara anggota, yang pada gilirannya akan meningkatkan motivasi dan kinerja kelompok secara keseluruhan. Sebaliknya, kelompok yang memiliki kohesi rendah akan sulit untuk mencapai tujuannya karena anggota merasa terisolasi atau tidak terhubung dengan tujuan kelompok. 2. Manfaat dinamika kelompok dan organisasi. Dinamika kelompok yang baik membawa sejumlah manfaat bagi organisasi. Salah satunya adalah peningkatan kerja. Dengan membangun kelompok yang efektif, organisasi dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja secara keseluruhan. Setiap anggota dalam kelompok memiliki tanggung jawab yang jelas, serta peran yang sesuai dengan keahlian mereka. Hal ini kemungkinan setiap individu untuk berkontribusi secara maksimal, yang pada gilirannya akan mempercepat pencapaian tujuan organisasi. Manfaat lainnya adalah peningkatan kepuasan kerja. Anggota kelompok yang merasa terlibat, dihargai, dan didengar cenderung memiliki tingkatan kepuasan kerja yang lebih tinggi. Mereka merasa dihargai sebagai bagian dari kelompok, dan ini memotivasi mereka untuk bekerja lebih keras dan lebih cerdas. Kepuasan kerja yang tinggi juga berhubungan erat dengan penurunan tingkat stres dan tingkat turnover yang lebih rendah. Selain itu, dinamika kelompok yang baik juga berfungsi untuk mengurangi potensi konflik dan organisasi. Ketika anggota kelompok memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan dan cara mencapainya, mereka cenderung lebih mudah mengatasi perbedaan pendapat dan masalah yang muncul. Pengelolaan konflik yang efektif menjadi salah satu manfaat utama yang menciptakan hubungan yang harmonis antar anggota kelompok. Yang ketiga, ada contoh praktis dinamika kelompok dalam organisasi. Salah satu contoh nyata dari penerapan dinamika kelompok dalam organisasi adalah tim desain grafis. Di sebuah agensi iklan, dalam tim ini para desainer bekerja sama untuk menciptakan kampanye iklan yang kreatif dan
efektif. Setiap anggota memiliki peran yang jelas seperti desainer grafis, copywriter, dan manajer proyek. Melalui dinamika kelompok yang baik, mereka dapat membagi tugas dengan jelas dan memanfaatkan teknologi komunikasi untuk berdiskusi serta melakukan revisi desain secara efisien. Komunikasi yang terbuka dan efektif juga memainkan peran penting dalam kelancaran proyek ini. Anggota tim selalu saling memberikan umpan balik, baik secara verbal maupun melalui platform kolaborasi seperti Google Drive atau Slack. Dengan adanya kohesi yang kuat dalam tim, setiap anggota merasa dihargai dan memiliki peran penting dalam kesuksesan kampanye iklan tersebut. Hasilnya, kampanye yang dibuat berhasil mendapatkan respon positif dari klien yang memperlihatkan betapa efektifnya dinamika kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Contoh lainnya adalah tim proyek IT di sebuah perusahaan teknologi yang bekerja untuk mengembangkan aplikasi baru dalam waktu singkat. Tim ini bekerja dalam lingkungan virtual menggunakan alat seperti Slack, Zoom, dan Trello untuk berkomunikasi dan mengatur tugas. Meskipun ada banyak tantangan seperti perbedaan zona waktu dan tekanan deadline yang ketat, tim ini berhasil bekerja dengan baik berkat penerapan dinamika kelompok yang efektif. Di dalam tim proyek ini, setiap anggota memiliki peran yang jelas seperti pengembang perangkat lunak, desainer antarmuka, pengguna, dan manajer proyek. Mereka mengatur prioritas tugas dengan baik dan memastikan setiap anggota dapat menyelesaikan tugas mereka sesuai dengan jadwal yang ditetapkan melalui komunikasi yang terbuka dan transparan. Mereka mampu mengatasi konflik dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Aplikasi yang dihasilkan berhasil dirilis sesuai dengan target waktu dan mendapat ulasan positif dari pengguna. Kesimpulannya, dinamika kelompok memiliki peran yang sangat penting dalam psikologi industri dan organisasi. Dengan memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip dinamika kelompok, organisasi dapat meningkatkan kinerja, kepuasan kerja, dan mengurangi potensi konflik antar anggota kelompok. Melalui contoh-contoh praktis seperti tim desain, grafis, dan tim proyek IT, kita dapat melihat bagaimana penerapan dinamika kelompok yang efektif dapat menghasilkan keberhasilan dalam mencapai tujuan bersama. Penting bagi setiap organisasi untuk memprioritaskan pengembangan dinamika kelompok guna menciptakan lingkungan kerja yang sehat, inklusif, dan produktif. Organisasi yang mampu memanfaatkan dinamika kelompok dengan baik akan dapat mengoptimalkan kinerja mereka dan memastikan keberhasilan jangka panjang dalam mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika kelompok dan penerapannya di tempat kerja sangat diperlukan untuk mencapai kesuksesan yang berkelanjutan. Terima kasih.